maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Agak kuat sedikit. Shalom. Saudara-saudara, kita mulai dari sebutan. Ini sudah biasa saudara dengar, tapi mesti yang jelas. Pantekosta atau Pentakosta? Pantekosta atau Pentakosta? Itu sudah. Penta, jangan pante. Kalau pante itu di Oetune. Sebutannya adalah Pentakosta, hari yang ke-50. Di hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus ada pencurahan Roh Kudus, dan hari ini kita merayakan itu. Tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode itu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dengan maksud supaya setelah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam perayaan Pentakosta ini, saudara, kita menyelidiki hidup kita. Apa memang kita dituntun oleh roh atau kita dituntun oleh daging? Keinginan daging atau keinginan roh. Supaya kalau kita hidup di dalam keinginan daging, dituntun oleh keinginan daging, mestinya kita kembali kepada yang benar, yaitu roh. Saudara-saudara, karena itu di bagian paling pertama saya ingin mendefinisikan lebih dahulu. Kalau roh berarti lawannya daging. Daging itu seperti apa, saudara? Di dalam Alkitab ketika berbicara tentang daging, kedagingan, keinginan daging, maka daging itu adalah gambaran tentang kehidupan jasmani dari manusia. Setiap kali berbicara tentang daging, kita bicara tentang kehidupan jasmani dari manusia. Tidak ada yang salah toh kalau kita hidup dalam urusan jasmani, tidak ada yang salah. Tapi keinginan yang menuntut kita itu yang nanti sebentar kita renungkan lebih. Gambaran tentang kekuatan dan kearifan manusia. Waktu bicara tentang daging, dia bukan saja bicara tentang jasmani, tapi dia bicara tentang kekuatan dan kearifan manusia. Semua yang ada dari manusia, baik kekuatan, baik kearifan manusia. Nah, itu kedagingan. Atau saudara-saudara, daging itu berkaitan dengan gambaran tentang sifat manusia yang jahat dan penuh dosa. Waktu bicara tentang daging, kita bicara dengan sifat-sifat manusia yang penuh dengan kejahatan dan penuh dengan dosa. Lalu apa itu roh? Apa itu keinginan roh?
Roh itu berkaitan dengan roh Allah, roh Tuhan. Dan ini sangat mengacu terhadap Roh Kudus. Jadi bicara tentang roh, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Sudah jelas saudara-saudara bahwa kita sementara ada dalam perayaan Pentakosta ini. Pembacaan tadi mengisyaratkan dengan baik. Saya duluan yang ini untuk kita membedakan sebentar antara keinginan dan kehidupan di dalam daging dan keinginan serta kehidupan di dalam roh. Pembacaan tadi sangat jelas menjelaskan perbuatan-perbuatan daging adalah menurut pembacaan tadi. Satu, percabulan. Apa itu percabulan? Percabulan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan cabul. Cabul itu apa? Kotor. Cabul itu berkaitan dengan tidak senonoh, melanggar akan kesopanan dan kesusilaan. Itu disebut cabul. Orang-orang yang hidup di dalam daging dan dituntun oleh keinginan dagingnya akan hidup dalam ketidaksenonohan. Hidup yang suka melanggar akan kesopanan dan kesusilaan. Nah, itu disebut percabulan. Menurut pembacaan ini daging ini. Kedua disebutkan kecemaran. Apa itu kecemaran, saudara? Segala sesuatu yang membuat manusia tidak layak datang di hadapan Tuhan, itu namanya cemar. Dalam kehidupan daging ini yang membuat manusia tercemar untuk datang ke hadapan Tuhan, nah itulah kecemaran. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, sehingga orang mesti menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kesucian hidupnya, supaya dia bisa bersatu dan dia bisa datang kepada Tuhan. Ketika dia menjadi cemar oleh apa saja, oleh segala sesuatu yang membuat dia cemar, dia tidak layak ada di hadapan Tuhan. Saudara bisa rasa, kita bisa beribadah, tapi kalau kecemaran kita itu nyata, kita menjalankan syariat saja, ibadah, tapi kita tidak bersatu dengan Tuhan. Ketiga, disebutkan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu, saudara? Hawa nafsu itu sesungguhnya berurusan dengan bersiap untuk kesenangan dan tidak mau untuk mengendalikan diri, melakukan kesalahan dengan sengaja dan tidak segan-segan dia melakukan walaupun dia tahu itu salah. Tahu salah nah bikin. Baru tidak segan-segan mau di hadapan orang kok atau di mana. Itu artinya apa? Hawa nafsu. Nafsu saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa yang dimaksud adalah seseorang manusia Tuhan ciptakan dengan satu hal yang dia pun nama nafsu. Kalau orang hidup itu dia tidak ada nafsu, itu yang susah itu. Nafsu makan misalnya. Susah itu. Tapi dia pun soal kalau tambah kata hawa. Kalau hawa saya artikan dengan udara ada di mana-mana. Jadi hawa nafsu berarti nafsu di mana-mana. Nah, itu yang masalah itu. Itu keinginan daging. Lanjut, penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu disebutkan sebagai perbuatan daging. Apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah pemujaan terhadap apapun. Pemujaan terhadap apapun selain dari Tuhan. Kan manusia ini mesti menyembah Tuhan. Ketika dia menyembah selain daripada Tuhan, itu penyembahan berhala. Apakah dia menyembah patung-patung? Apakah dia menyembah dia pun diri sendiri? Kadang-kadang kita ini bisa sembah kita pun diri sendiri juga. Dia pun alis, dia pun perut. Kan lama kita sudah diberhala bagi diri sendiri. Kita pun pikiran sendiri kita sembah. Segala sesuatu selain Tuhan yang kita sembah itu penyembahan berhala. Berikut, sihir. Saya kira untuk sihir saya tidak usah jelaskan panjang lebar. Tapi sihir itu berarti menggunakan ilmu sihir, kuasa gelap, suanggi, pakai obat. Mulai dari obat nona sampai obat apalah begitu. Itu kuasa, itu daging. Di sini ada yang pakai obat nona. Jangan pakai kuasa gelap lah.
Kalau usaha yang baik-baik, yang jujur. Tidak usah pakai kuasa-kuasa gelap. Kalau tidak suka orang lain, tidak usah sihir. Berdoa saja, tapi juga jangan doa serahkan juga. Pokoknya berjuang saja, berusaha saja. Tidak usah, oh kita pun hidup ini kenapa harus taruh pada kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan tidak suka. Yang berikut, perseteruan. Perseteruan itu berarti suka bermusuhan dan suka menciptakan perlawanan dengan kasih. Suka bermusuhan, akhirnya dia berlawanan dengan kasih. Tuhan itu kan mau kita saling mengasihi itu. Orang yang suka berseteru itu adalah dia melakukan perlawanan terhadap kasih. Melakukan perlawanan terhadap kasih itu berarti dia melawan perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi, lalu kita bersiap diri untuk berlawanan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kalau begitu saudara tidak boleh untuk berbeda pendapat dengan orang lain. Boleh. Beda pendapat dengan orang lain tidak apa-apa. Tetapi bermusuhan itu, perlawanan terhadap kasih itu yang Tuhan tidak mau. Kalau saudara beda pendapat dengan orang lain tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Namanya hidup di dunia ini kita berbeda. Saya suka makan acar. Saya punya istri tidak suka makan acar. Tidak apa-apa. Kok kami dua berbeda? Karena kalau dia makan dia langsung mah. Saya makan saja kan saya lapar. Tidak apa-apa. Berbeda kita di situ. Tapi bermusuhan. Dan sampai ketika ibu bikin kelompok orang-orang yang tidak suka makan acar. Dong bikin grup WA. Grup WA tidak suka makan acar. Lantas dong lawan saya yang bikin grup WA kelompok suka makan acar. Terus kita saling menghina, terus orang kopi dari grup sebelah kirim ke grup sebelah. Nah itu yang tidak bisa. Berbeda pendapat tidak apa-apa. Tapi kemudian kita bikin perseteruan itu masalah. Berikut perselisihan. Secara singkat, secara cepat kita lihat seolah-olah perselisihan itu kayak sama saja dengan perseteruan. Tapi saudara-saudara, lebih spesifik dikatakan sesungguhnya bahwa perselisihan itu berkaitan dengan persaingan yang membawa kita kepada pertengkaran. Persaingan yang membawa kita kepada pertengkaran. Pada hakikatnya bersaing itu tidak apa-apa. Misalnya tadi paduan suara menyanyi pakai bahasa Inggris. Terus karena saya ini kan hebat bahasa Inggris toh. Jadi setelah paduan suara menyanyi dengan bahasa Inggris, saya juga tidak mau kalah. Waktu khotbah saya pakai bahasa Inggris semua. Terus orang tanya, Pak Pendeta, kenapa sampai Pak khotbah pakai bahasa Inggris sampai kami separuh tidak mengerti ini? Oh biar supaya paduan suara tahu saya juga bisa. Nah, yang begini ini yang bawa pada pertengkaran. Itu yang disebut nama perselisihan. Kalau persaingan saya tidak apa-apa toh. Sebab kalau bayangkan kalau kita perselisihan bawa pada persaingan bawa pada pertengkaran itu tuh berbahaya. Kalau kita hidup bertetangga yang di sebelah itu ada tumis sayur. Yang di sebelah juga tidak mau kalah, dia bilang kas panas minyak, kas panas minyak. Setelah minyak panas anak-anak dong kasih tahu mama bawang tidak ada. Terus Mam Tobin sudah percik-percik air juga tidak apa-apa sudah. Ini lama-lama baku bunuh ini gara-gara ini. Itu keinginan daging. Lanjut. Pembacaan tadi sebutkan iri hati. Hidup itu jangan iri hati, itu kehidupan daging sekali. Iri hati itu saudara adalah keinginan untuk melebihi seseorang, bahkan dengan menginginkan apa yang bukan menjadi miliknya sendiri. Itu iri hati. Iri hati itu berkaitan dengan keinginan untuk melebihi seseorang. Jadi tidak mau orang lain lebih. Dia ingin lebih dari seseorang dengan menginginkan apa yang bukan menjadi miliknya. Bukan dia pemilik, tapi dia menginginkan itu supaya dia bisa lebih dari orang lain. Nah itu iri hati. Iri hati. Saya suka pakai definisi lain. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak daripada saya untung tapi saudara untung lebih banyak.
Itu hari saya pakai contoh begini. Ada dua orang yang sama-sama suka iri hati, dorang dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu dorang dua suka iri hati, Tuhan suruh malaikat datang. Karena kamu dua suka iri hati, maka satu saja yang berdoa, yang satu tidak usah berdoa. Tapi yang berdoa ini dia minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau yang berdoa dia minta motor 1, yang tidak berdoa akan dapat motor 2. Di antara kamu dua siapa yang berani berdoa? Dua-dua tidak mau. Ini bahaya. Akhirnya karena dua tidak mau, tarik lot. Waktu tarik lot, saya yang harus berdoa. Ini saya pikiran ini. Kalau saya minta kaya, nanti kau Paul lebih kaya. Wah, saya bahaya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, tolong kasih saya mata buta 1. Kalau saya mata buta 1, kau Paul buta berapa? Buta 1 rugi kau tidak? Buta 1 rugi kau tidak? Rugi. Tapi lebih senang lihat orang buta 2 toh. Itu yang dia nama iri hati. Saya rugi, asal engkau rugi lebih banyak. Pulang gereja ada orang bawa motor lari hampir tabrak kita kaget. Sili lewat 20 meter dia jatuh. Brrr, kita bilang apa? Mampus. Picek kita pembapa yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang senang. Itu iri hati. Lanjut, amarah. Menurut pembacaan tadi, amarah itu perbuatan daging. Amarah itu apa? Amarah itu sangat berkaitan dengan kemarahan yang meluap-luap. Kadang-kadang dia marah sembarang. Pukul meja, banting kursi, banting ini organ, lempar TV. Padahal TV belum lunas. Sebentar dia menangis, makanya kalau marah itu tahan-tahan. Banting semua baru. Ternyata itu TV sebelum lunas lagi itu pinjam orang pun di sebelah. Nah itu kita tambah masalah. Makanya nasihat kalau marah tahan-tahan. Misalnya ada orang yang tadi sudah buta 2 itu. Dia terlalu marah, dia angkat dia kacamata banting. Terus orang panggil dia, mari makan sudah. Dia jalan ke mana coba? Dia setengah mati. Makanya kalau marah tahan-tahan. Jangan suka amarah meluap-luap. Marah tuh boleh. Ayub marah dia pu istri toh. Kan dia pu istri bilang, masa engkau percaya kepada Tuhan? Luka-luka dari ujung kaki sampai ujung rambut ini. Kutukilah dia dan matilah. Ayub yang kau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik yang kau tidak mau terima. Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Kan dia marah dia istri pu sifat, bukan marah istri pu badan. Kalau marah istri pu badan itu pasti isi bermuncul, pimana kok. Saya lebih suka orang lain pu istri ini. Nah itu marah. Lanjut. Kepentingan diri sendiri. Ini terlalu banyak ini perbuatan daging yang ditulis. Kepentingan diri sendiri itu berkaitan dengan segala sesuatu yang sangat berkaitan dengan berpusat pada diri. Dia tidak pikir orang lain. Yang dia pikir itu hanya dia pun diri. Yang dia pikir itu hanya dia pun keuntungan. Yang dia pikir itu hanya soal dia saja. Dia tidak pernah pikir soal orang lain. Itu kepentingan diri sendiri. Pokoknya kalau ada makan itu dia tidak pikir orang. Dia pikir dia pun diri sah. Dia bangun, dia pagi memang es pagi habis, dia bagi tambah, dia isi dia putas. Habis itu dia panggil dia pu anak lagi, isi dia pu anak putas. Nah orang lain makan apa? Itu kepentingan diri sendiri. Keinginan daging. Lanjut lagi. Percideraan. Apa itu percideraan? Percideraan itu menghancurkan persatuan. Upaya menghancurkan persatuan dengan cara merasa diri lebih mampu dari orang lain. Dia menyanyi di paduan suara, tapi dia rasa dia suara itu terbaik. Yang lain tuh tidak bisa. Jadi hampir-hampir dia 4 suara itu dia bawa semua. Nah, itu dia mau bikin rusak persatuan itu di paduan suara.
Lama-lama nanti yang separuh yang sudah kasih Pak Manobe menyanyi sendiri sah. Kok 4 suara dia bawa sendiri. Kadang-kadang dia mau bikin diri inti itu mau menonjol dengan tiba-tiba. Orang mau menyanyi, hai dunia gembiralah. Orang lain kalau masuk dia cakap, hai dunia. Itu bikin rusak persatuan di paduan suara itu. Tidak boleh. Yang kita jaga betul. Apalagi kita kumpul banyak orang ini mesti jaga dia pun keseimbangan. Lanjut. Roh pemecah. Keinginan daging salah satu itu adalah roh pemecah. Roh pemecah itu berkaitan dengan berbeda pandangan yang membuat satu orang atau satu kelompok menjadi tidak saling menyukai. Ada beda pendapat. Tapi satu mempengaruhi satu orang untuk tidak suka orang lain. Ini roh pemecah. Kita dua punya masalah tapi kita mempengaruhi orang kok tidak suka dia ini, tidak suka dia ini, tidak suka dia ini. Nah, ini roh pemecah. Ini hidup di daging. Tidak bisa begitu. Nanti bikin rusak lebih banyak. Lebih lanjut. Kedengkian. Kedengkian ini, tadi so ada rasa iri, sekarang tambah kedengkian. Saya coba periksa teks ini, dia berkaitan dengan begini. Kedengkian itu adalah rasa iri karena orang lain memiliki banyak hal. Dia tidak suka kalau itu orang memiliki banyak hal. Itu orang so cantik lah, kaya lah, disukai lah, disenangi lah, punya sertifikat tanah lah, punya. Dia tidak suka. Itu kedengkian itu. Dia tidak suka, dia tidak bersaing, tapi dia tidak suka saja. Pokoknya dia tidak suka lihat orang lain lebih-lebih itu. Orang pakai sepatu baru dia lihat, tahu bayar berapa kali. Kok orang punya sepatu nak kenapa? Beli toh. Kita ini kadang-kadang lihat orang kita tidak apa kita suka omong. Apalagi kalau orang maju dia baju merah. Tertahu ini yang tahun lalu kok kapan? Kita ini pun hidup terlalu kepo lah dari orang lain. Itu roh kedagingan itu. Tidak boleh ada itu. Hidup dituntun oleh yang begini-begini kita bisa stres. Lanjut. Kemabukan. Kemabukan. Saudara, kemabukan itu sesungguhnya berkaitan dengan begini. Kemabukan membuat orang seperti tidak lagi dapat mengenal dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi bekerja. Tidak lagi akan memuliakan Tuhan Allah. Kau hidup dalam kemabukan. Tiap hari dia mabok sah. Mabok ini jangan pikir hanya mabok sopi. Mabok anggur. Jangan hanya pikir itu. Ini anak-anak dong. Ini kadang-kadang mabok game itu. Dia lawan dia pu bapa. Bapak juga. Kalau satu kali dia tidak pegang dia pun HP ku main game itu dia rasa dunia ini kemabukan. Dia sudah tidak lagi kerjain, dia tidak lagi memuliakan Tuhan, dia tidak kenal dia pun diri siapa. Istri panggil kau bilang, Papa mari kau kita pikir jadi sabar teh ini sudah pun stage terakhir ini, sabar. Padahal kalah terus. Itu kemabukan, mabuk judi. Yang sekarang ini judi online ini sudah lalu. Bikin banyak suami-suami ini mabuk judi. Ada kok yang dia pun suami mabuk judi? Tidak ada bapak. Saya pun istri dong yang mabuk judi. Jadi jaga baik-baik kita jangan mabuk. Itu keinginan daging itu saudara. Lanjut. Pesta pora. Pesta pora. Apa itu pesta pora? Pesta pora adalah keributan. Keributan bersama-sama. Keributan bersama-sama dalam sebuah perayaan yang merendahkan akhlak. Pesta saya tidak apa-apa. Pesta pora ini membuat orang pu akhlak jadi rusak.
Dia hanya mau pesta, kadang-kadang dia sembarang saja. Dan selalu mengganggu ketertiban orang lain. Itu pesta pora. Kehilangan akhlak dan mengganggu ketertiban umum. Orang lain terganggu. Beli tap satu saya putar sampai jam 3 pagi. Sampai buka baju kau putar-putar begini. Nah, ini pesta pora ini. Itu tidak benar itu. Mengganggu oleh orang pikas tabe om tolong kasih kecil tap sedikit. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Pikas tahu itu bayi ya. Ada tambah 2.000 di sepu tap. Ah ini sudah salah ini. Hei ini jemaat agape dong, jangan pesta pora. Nah, gitu. Pesta kecil-kecil tidak apa-apa ya. Kayak ada yang ulang tahun ini hari terus ajak bakar apa ya, itu tidak apa-apa, itu baik itu. Itu kayak orang kayak suka tunggu undangan lah kalau kayak begitu ya. Amin kok. Nah saudara, itu keinginan daging terlalu banyak ditulis di situ. Sebenarnya bisa banyak, tapi nanti kita gereja kedua tidak bisa nanti karena terlalu banyak khotbah. Nah sekarang saudara, lantas dia kasih tahu orang yang hidupnya dituntun oleh roh, dia kasih tahu di ayat 22-23. Dia kasih tahu pertama, buah roh itu kasih. Orang yang dia hidup dituntun oleh roh itu ada kasih. 10 hukum Taurat itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal itu ada penjabaran dalam peraturan hidup setiap hari, itu jumlahnya ribuan. Tuhan menyimpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus menyimpulkan hanya 1 kata. Yaitu apa? Kasih. Itu hidup dituntun oleh roh. Di dalam hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih. Saudara tahu, tapi saya harus bicara ulang karena konteksnya kita bicara tentang kasih. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Itu kasih. Kasih itu kebaikan, bukan kejahatan. Tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi dunia. Apakah dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak. Apakah Tuhan membenci manusia? Tidak. Itu kasih. Setiap orang yang dituntun oleh roh, dia memiliki kasih. Dalam kasih itu relasi dia dengan Tuhan aman. Relasi dia dengan manusia aman. Dengan suami aman, dengan istri aman, dengan anak-anak aman, kakak-kakak, adik-adik, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu, aman. Nah itu kasih. Dan itu aman tuh aman betul-betul dari hati. Itu kasih. Kalau tidak, saudara-saudara, kita hidup tidak dituntun oleh roh. Kasih itu yang membuat kita tidak bisa omong orang bilang, seseorang tidak boleh mengatakan, saya terlalu mengasihi Anda, tapi saya tahu lupa sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, itu egois namanya. Kalau hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Saya suka pakai perbandingan ini, perbandingan dengan ibu-ibu yang melahirkan. Ibu-ibu kan sakit melahirkan. Ibu-ibu sakit melahirkan, suami tidak tolong toh. Suami hanya dari luar kau bilang Yesus, tapi tidak tolong. Tapi ibu-ibu tetap sayang suami toh. Su bilang Yesus lagi, dia bayangkan kira-kira ini anak muka ke siapa. Kan paling-paling. Ini anak-anak dong ibu-ibu dong, bapak-bapak dong gendong. Jam 2 pagi juga tetap gendong. Mama bapak pun jam tidur. Anak-anak pun jam bangun. Anak-anak pun jam tidur. Mama bapak pun jam bangun. Ini orang dong tua dong tidak tidur gara-gara ini anak dong. Besok-besok orang tua sakit sedikit, saya suruh datang jaga sendondong bakal lagi bilang, mama dan bapak tidak ada anak lagi, hanya saya sah. Kenapa kasih hidung? Kenapa kasih tengah sertifikat kasih dorang? Kasih. Orang tua aja setengah mati anak-anak dorang bicara. Mama, papa. Anak dong mulai lancar baomong. Dong ada suka baomong dan dong pun bapak mama. Dong lebih suka baomong dan dong pun kawan.
Kenapa harus kas makan dorang? Kalau tidak suka bawa dengan kita, kenapa kas makan dorang? Kasih, tidak terpatahkan. Ajar don jalan satu-satu langkah, tate. Teta, jalan belakang itu. Anda sudah bisa jalan, ada suka jalan dan dia pun bapak mama. Tapi kenapa kas makan dorang? Oh kasih. Tidak terpatahkan hanya karena dia begitu. Kasih itu begitu. Kita pu anak dong ini kalau dong mulai SMP, waduh kita sulit ini. Mau peluk dorang itu sulit sekali. Apalagi di muka dong pun teman. Bapak boleh percaya diri, angkat tangan, taruh di dia pu anak pun bahu. Dia pu anak hanya main bahu. Wih, ke mau pulang itu ke tidak mau kas makan dia saja. Tapi kenapa kas makan? Ya kasih, tidak terpatahkan oleh apapun. Itu hidup yang dituntun oleh Roh. Amin kok. Pulang nak mengasihi suami, baik-baik mengasihi istri. Korek bab tua biasa dengar tadi. Kedua, sukacita. Hidup yang dituntun oleh Roh itu penuh sukacita. Berulang-ulang kali saya bilang, sukacita itu beda dengan senang. Senang itu kepuasan, sukacita itu sikap terhadap keadaan. Baik itu baik keadaannya, baik tidak baik keadaannya. Sukacita. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, sedikitlah susah. Atau kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Kan kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Dalam keadaan apapun. Kan kita hidup ini susah, senang, menangis, tertawa, sakit, sehat. Tapi sikap terhadap keadaan. Saya suka tanya orang tua dong. Orang tua dorang, umur berapa? 90. Sehat kok? Dong bilang begini. Namanya orang tua pun sehat toh. Kalau dia sampai omong begitu, dia sadar benar itu ada asam urat itu. Ada kolesterol itu. Tapi dia bersukacita. Namanya orang tua pun sehat toh. Itu. Bukan baru asam urat sedikit langsung mati sudah Yesus. Aduh Tuhan mati sudah. Aduh. Itu lama-lama kita meninggal dunia itu. Jadi sikap terhadap keadaan itu penting toh. Amin kok. Saya baru urus satu orang masalah kemarin. Wih dia bilang bapak mati sudah. Karena saya diusir di segala macam. Dia omong oh jadi dunia sudah berakhir. Belum bapak tapi nah itu yang belum itu nah. Terlalu. Jaga dulu kita pu hati supaya penuh dengan sukacita. Jaga kita pu hati dan segala kewaspadaan toh, karena di sanalah terpancar hidup. Ketiga, apa lagi? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Damai sejahtera. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi manusia itu tidak semuanya manis. Kadang-kadang pahit. Saya pernah bilang pada saudara, kalau kita sakit gigi. Saudara pernah rasa sakit gigi atau tidak? Artis yang cipta dan menyanyi itu lagu yang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Itu kan dia belum pernah rasa. Sakit gigi itu kita tikam kepala di bawah kaki di atas. Malam tidak bisa tidur. Orang menyanyi di sebelah kita tersinggung di sini. Terus dalam keadaan sakit itu siapa yang berani kunyah atau kumur air gula? Kenapa kumur air gula sakit gigi? Biar supaya ulat senang bapak dia. Tidak. Untuk kesembuhan obatnya bisa pahit. Untuk mendatangkan kebaikan. Dia obat kadang-kadang pahit.
Ada orang yang dia menjalani sebuah kehidupan dalam semacam berat sekali, baru terakhir dia bilang, Pak Pendeta, saya baru mengerti. Saya baru mengerti. Oh, selama ini lu tidak mengerti. Ada hal yang tapi dia mendatangkan kebaikan. Kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran sangat berkaitan dengan bertekun. Bertekun dan bertahan sampai menang. Itu dia bernama sabar. Sabar itu bukan sekadar menunggu waktu habis. Tahu pendeta lagi berapa menit ini. Itu bukan sabar. Ini baru poin keempat. Buah roh ada 1, 2, 3. Oh, itu bukan sabar. Sabar yang dimaksud adalah ketekunan. Terus berjuang. Tetap betul-betul bertahan sampai jadi pemenang. Itu sabar. Pak, waktu saya mulai kerja awal-awal tuh orang hina-hina saya, Pak. Pak, waktu saya mengalami kejatuhan itu, Pak, orang omong saya, dengar telinga ju panas, Pak. Tapi saya sabar, saya terus bekerja. Gitu toh, sabar. Itu hidup yang dituntun orang oleh roh. Bukan tidak sabar. Berikut, ini saya mesti cepat-cepat. Karena itu jam. Nanti ikutlah ibadah kedua supaya lebih panjang. Lanjut saudara-saudara. Kemurahan. Hidup yang dituntun oleh roh itu penuh kemurahan. Kemurahan itu kebaikan yang tersedia untuk banyak perkara. Gitu dia pun catatan. Kebaikan yang tersedia untuk banyak. Ada orang yang dia baik di satu hal, yang lain dia tidak baik. Pokoknya di satu hal itu dia baik sudah. Yang lain tidak. Ada orang yang dia baik di satu hari, di hari Minggu itu dia hari baik. Mulai Senin itu, kalau mau baik itu di segala waktu, segala perkara itu yang dia pun nama kemurahan. Di semua penuh dengan kebaikan bagi segala perkara. Lanjut, kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan respon. Kebaikan itu ungkapan respon kita terhadap kasih karunia Tuhan. Supaya betul-betul dia tergerak dari sini. Karena yang perbuatan baik itu belum tentu digerakkan oleh kasih dan oleh sesuatu yang benar, oleh Roh Kudus. Semua orang bisa bersikap baik, tapi belum tentu dari hati. Kebaikan itu respon terhadap kasih karunia. Semua orang yang sadar bahwa Tuhan telah mati bagi dia, bangkit bagi dia, naik ke sorga bagi dia, menyediakan sorga bagi dia. Aduh Tuhan, terima kasih. Ini yang bisa saya buat sebagai ungkapan syukur terhadap kasih karunia. Nah, itu kebaikan. Sebab kalau kita tidak begitu, yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas kebaikan. Di hati yang digerakkan oleh roh, belum tentu. Apalagi kesetiaan. Kesetiaan. Kesetiaan itu berarti tetap kepada janji. Kalau saudara pernah berjanji, saudara mesti setia. Harus. Kesetiaan itu bukan proses satu hari. Kesetiaan itu proses terus menerus. Dari satu hari, besok, lusa, tula, ada tantangan, hampir-hampir mau jatuh. Kita mau belajar setia. Tetap kepada janji. Kadang-kadang orang semua meninggalkan janji itu. Tapi saya mau belajar setia pada janji. Nah, itu setia. Apalagi janji itu selalu melibatkan pihak lain. Berjanji bagi diri sendiri, berjanji bagi Tuhan, berjanji bagi orang lain. Belajar untuk tetap kepada janji. Saudara mesti begitu. Supaya kita jangan terkesan hanya janji-janji sah. Janji-janji tinggal janji. Ke lagu dulu sah. Lanjut. Kelemah lembutan. Saya harus mengatakan kembali. Kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata.
lemah dan disambung menjadi kelemah lembutan. Walaupun kami suami-suami di NTT ini biasanya hanya sampai lemah saja, lembut tidak. Ketika dia lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau sakit, kalau mau mati itu tiba-tiba dia pun lembut. Dia akan bilang, Mama terbaik. Tuhan tidak salah. Tuhan sayang Papa melalui Mama. Itu kalau dia ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat itu dia pun mas parak ini. Elhana tahu kata mas parak? Hana bagus sudah cari tahu. Mas parak itu, woi! Nah, itu mas parak. Kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Bikin kayak ayu-ayu kau bilang, maaf. Saya pun kaki lu injak. Itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan itu. Kelemah lembutan itu bukan jalan permisi-permisi. Yang tangan duluan kau bilang. Kelemah lembutan bukan itu. Kelemah lembutan itu titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya orang marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Itu hidup yang dituntun oleh roh. Jadi dia tetap kritis terhadap sebuah persoalan. Kalau marah-marah. Tapi tidak marah sembarang. Apalagi berlama-lama. Apalagi sampai matahari terbenam. Apalagi orang Sumatera itu dia masih marah. Tidak bisa. Itu hidup tidak dituntun oleh roh. Itu oleh kemarahan tadi. Penguasaan diri. Penguasaan diri itu apa? Orang yang tahu dia pun tujuan kemana. Itu menguasai diri. Kalau saya mau pergi ke El Tari, ke gereja Anugerah. Saya keluar di sini, di depan ini saya sudah beri tawaran. Belok kiri atau belok kanan. Orang yang kuasai diri bilang, tidak, saya belok kiri. Pas sampai situ, majelis dong ada berkumpul di situ. Pak Pendeta, taman kok? Tidak. Saya mau pulang. Itu kuasai diri. Sampai di simpang di Komdak, saya diberi tawaran di Mercusuar, pi Ernona, pi El Tari. Saya mulai pikir ini. Pi mertua ko, pi istri. Ernona kan mertua. Anugerah istri. Di dekat mercusuar itu tahu siapa pu istri. Ini kita diberi tawaran ini. Jadi kita ambil keputusan. Tadi mau pi mana? Begitu. Ini saya itu kuasai diri. Tahu tujuan mau pi mana. Tahan diri. Misalnya ini yang merah-merah dong ini. Penyanyi-penyanyi dong ini. Tujuan saya mau menyanyi ini mau memuliakan Tuhan. Terus dalam latihan ada kurang-kurang beres sedikit. Tidak. Saya pun tujuan ini. Saya kuasai diri. Kalau dia tidak kuasai diri itu yang sedikit-sedikit. Persetan. Persetan terdiri dari dua suku kata. Yaitu par dan setan. Par itu artinya teman dekat. Sohib. Besti. Itu par. Dan setan yang artinya ya setan. Jadi kalau persetan berarti teman dengan setan. Bestinya setan. Jadi kuasai diri. Dia tahu dia mau pergi kemana. Ada teori tentang kesuksesan bilang begini. Orang yang sukses itu dia tahu dia datang dari mana, dia mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia pergi ke situ. Itu sukses. Dalam semuanya itu penguasaan diri menjadi penting. Saudara, lalu catatan ini saya hanya mau baca ulang saja cepat-cepat Kalau mau saudara mau tambah ikut gereja kedua. 1. Hidup oleh roh maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging.
Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Barang siapa menjadikan dirinya milik Kristus, ia telah menyelipkan segala hawa nafsu dan keinginan daging. Jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jangan. Berilah hidupmu dipimpin oleh roh. Seluruh kegiatan jasmania kita, makan, tidur, nonton, baca, macam-macam, harus digerakkan oleh roh. Supaya kita berbeda dengan orang-orang yang tidak dituntun oleh roh. Merendahkan dirilah di hadapan Tuhan Allah. Dan membiarkan Roh Kudus itu memimpin saya dan saudara. Selamat salam Pentakosta buat saudara semua. Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah menuntun kami melalui firman-Mu. Terlalu terbatas kami manusia, tapi satu hal kami percaya. Kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengakuan iman, saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala tempat, segala waktu kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami naikkan syukur dan terima kasih. Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami sampai pada pagi hari ini. Kami boleh hadir bersama-sama di rumah-Mu ya Tuhan, berbakti, memuji, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam seluruh hidup kami, banyak berkat yang sudah kami terima, baik kesehatan, kekuatan, berkat dalam segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih, kami datang dan membawa persembahan-persembahan kami. Kami datang dan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sambil kami mohon Tuhan berkati persembahan-persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni segala dosa